Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebagai keluarga terkaya di kota Awan Terapung, berbagai macam pelayan dan pelayan sudah berjumlah 2 atau 300 orang, dan suasananya biasanya ramai dan gaduh ketika mereka masuk dan keluar. Tapi ketika Yun Che masuk, hanya ada seorang pelayan laki-laki berpakaian hijau yang dengan lembut menyapu tanah di halaman kosong. Sebagian besar dari ratusan rumah dan balai yang pintunya tertutup rapat, membuat suasana stagnan. Hanya bunga dan tanaman langka dan berharga yang masih mekar dengan kehidupan yang menjadi satu-satunya tanda vitalitas di tempat itu. Hati Yun Che sedikit merasa cemas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tempat ini begitu sepi dan hening? Di mana orang-orang keluarga Xia? Di mana Paman Xia dan yang lainnya? Yun Che awalnya menyelinap ke sini dengan maksud untuk langsung menemukan Xia Hongyi dan bertanya padanya apakah Xia Yuanba telah kembali ke sini, tapi tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat pemandangan yang begitu sunyi. Saat dia linglung, dia juga tidak sengaja menyembunyikan sosoknya. Pelayan yang sedang menyapu tanah itu melihatnya saat dia berbalik, dan langsung berteriak kaget, "Siapa kamu? Kapan kamu masuk?" Saat dia berteriak di tengah jalan, dia melihat wajah Yun Che dan langsung membeku sesaat, dan berkata dengan ragu-ragu, bukankah kamu milik keluarga Xiao, Meskipun sudah 3 tahun berlalu, selain rasa dingin di antara alis Yun Che, tidak ada banyak perubahan pada penampilannya. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kekuatan mendalam seseorang, semakin lambat usianya akan meninggalkan bekas luka di tubuh seseorang. Dengan sedikit seni Dewa Agung yang ada pada dirinya, serta darah Phoenix dan Dewa Naga, ia setidaknya memiliki umur lebih dari 1000 tahun. Yun Che maju beberapa langkah ke depan, dan berbicara tanpa berbelit-belit, "Akulah Yun Che yang diusir dari klan Xiao 3 tahun lalu. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan keluarga Xia? Di mana tuanmu? Apakah tuan muda Anda sudah kembali dalam 2 tahun ini? Mengapa keluarga Xia menjadi seperti ini?" Anak pelayan itu menatap tajam ke arah Yun Che untuk beberapa saat, dan ekspresinya langsung menjadi cemberut. Tuanku telah pergi, dia pergi setahun yang lalu." "Pergi?" Alis Yun Che berkerut, "Kemana dia pergi? Kenapa dia pergi?" Suara pelayan itu mulai bernada tangis, "Tuanku juga tidak ingin pergi, tapi dia benar-benar telah melalui banyak hal, aku menemani tuanku selama lebih dari 20 tahun. Dia lembut, baik hati dan tidak pernah bersedih di permukaan, tapi aku selalu tahu rasa sakit di dalam dirinya. 10 tahun yang lalu, Nyonya telah meninggal dunia. Setelah itu, Tuhanku sering membasuh wajahnya dengan air matanya sendiri ketika sendirian. Selama 10 tahun penuh, dia tidak pernah menikah lagi. Kemudian, Nona muda memasuki Frozen Cloud Asgard, dan menjadi orang yang setengah dari dunia. Tapi tuanku, setidaknya, masih memiliki tuan muda, tetapi bahkan tuan muda pun hilang. Jika dikatakan hidup, tetap tidak ada orang yang bisa menemukan orangnya yang masih hidup, tapi jika dikatakan mati, tidak ada juga yang bisa menemukan mayatnya. Tak seorang pun tahu kemana dia pergi, dan apakah dia masih hidup atau tidak. Nyonya telah pergi, Nona muda menjadi salah satu anggota Frozen Cloud Asgard, dan sekarang putra satu-satunya tuanku hilang, hidupnya tidak menentu. Meskipun tuanku telah mengalami cobaan dan kesulitan selama lebih dari separuh masa hidupnya, dia masih tidak bisa mengatasinya. Lalu kemana dia pergi? Jangan bilang, dia pergi mencari tuan mudamu," kata Yun Che saat hatinya menegang. "Ya," pelayan itu mengangguk, "Tuanku berkata jika tuan muda benar-benar pergi, lalu apa gunanya keluarga menjadi 10 kali lebih kaya? Setahun yang lalu, tuanku menjual harta benda keluarga, membubarkan para pelayan, dan pergi sendirian, hanya meninggalkan aku dan Liu Tua untuk mengawasi halaman yang besar dan kosong ini. Lalu apakah dia mengatakan kemana dia pergi?
Yun Ce bertanya dengan cemas. Xia Hongyi hanya menjadikan Xia Yuanba sebagai putra satu-satunya. Karena tidak ada berita tentang dirinya dan kehidupan atau kematiannya yang tidak pasti, itu memang merupakan pukulan yang tak tertahankan. Pelayan itu berpikir lama dan berkata, ketika tuanku pergi, aku juga bertanya kemana dia pergi, tapi dia tidak memberitahuku. Namun, saya ingat ketika saya membantu tuanku mengemas barang-barangnya, tuanku memegang sebuah tablet kayu eboni dan merasakannya dalam waktu yang lama. Saya diam-diam memperhatikan tablet itu. Tidak ada kata-kata sama sekali di tablet itu, tapi di ukirannya, tanda bulan sabit berwarna hitam. Berwarna hitam, bulan sabit. Bulan hitam, persekutuan pedagang bulan hitam. Sebagai serikat pedagang terbesar di benua langit yang mendalam, persekutuan pedagang bulan hitam hadir di setiap kota di benua ini, dan dapat dikatakan memiliki andil dalam setiap kue. Selain itu, keunggulannya tidaklah sederhana karena merupakan kerajaan dagang terbesar, ia juga mengendalikan jaringan informasi paling rumit di benua ini. Keuntungan yang diperoleh persekutuan pedagang bulan hitam dari menjual informasi setiap tahunnya, juga merupakan angka astronomi yang sulit dibayangkan. Karena dia memiliki tablet Black Moon Merchant Guild, Xia Hongyi mungkin memiliki semacam hubungan dengan Black Moon Merchant Guild. Dan jika dia mencari Xia Yuanba, mengandalkan jaringan informasi Black Moon Merchant Guild, tidak diragukan lagi adalah metode yang paling dapat diandalkan. Namun, meskipun keluarga Xia adalah yang terkaya di kota awan terapung, di mata persekutuan pedagang bulan hitam, atau bahkan hanya cabang dari persekutuan pedagang cabang, hal itu sama sekali tidak layak disebutkan. Jadi, bagaimana hubungannya dengan persekutuan pedagang bulan hitam? Mungkinkah dia punya beberapa teman di Black Moon Merchant Guild, atau pernah membantu mereka? Jangan khawatir, tuan muda Anda akan baik-baik saja. Paman Xia adalah orang yang bijaksana, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Mereka harus segera bersatu kembali. Yun Ce menghibur, yang juga bisa dikatakan menghibur dirinya sendiri. Dia tidak tahu kemana perginya Xia Yuanba. Bahkan setelah Chang Yue memobilisasi kekuatan keluarga kekaisaran dan mencari begitu lama, masih belum ada kabar sama sekali mengenai dia. Tuanku selalu baik hati, dan bahkan memperlakukan kami para pelayan sama seperti keluarga. Kenapa dia berakhir dengan nasib seperti itu, harus berpisah dengan istri dan anak-anaknya? Surga sungguh tidak adil. Aku ingin tahu kapan Tuhanku akan kembali. Pelayan itu berbicara dengan air mata berlinang. Yun Ce tidak berbicara lagi, dan meninggalkan Xia Manor dengan hati yang sedikit berat. Yuanba, kemana sebenarnya kamu pergi? Jika kamu sudah mendapat kabar bahwa aku masih hidup, segera kembalilah, aku tidak mati karena menyelamatkanmu. Sebaliknya, saya malah bertemu saudara-saudara saya untuk pertama kalinya, dan bahkan mendapat peluang besar. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri lagi. Yun Ce bergumam dengan suara rendah saat dia berjalan di jalanan. Tidak lama kemudian, gerbang klan Xiao muncul di depan matanya. Dua kata flamboyan, klan Xiao, semuanya persis sama seperti dalam ingatannya, dan tidak berubah sedikit pun. Tampaknya, tidak ada hal mendasar yang berubah karena kemurahan sekte Xiao 3 tahun lalu. Jauh dalam pandangannya, garis luar gunung belakang klan Xiao terlihat samar-samar. 3 tahun lalu, Xiao Lai dan Xiao Lingqi dipenjara di sana, alasannya adalah kejahatan besar mencuri hadiah besar dari sekte Xiao. Mereka akan dipenjara selama 15 tahun penuh. Terlebih lagi, masalah ini berkaitan dengan sekte Xiao, jadi klan Xiao pasti tidak akan membiarkan mereka pergi lebih awal. Dan semua ini, semua karena pembingkaian tercela yang dilakukan bersama oleh Xiao Yunhai, Xiao Yulong, dan lainnya bersama dengan Xiao Kuangyun. Jika Tuan Xia Tiyue, Chu Yueli tidak hadir pada saat itu, nasib Xiao Lingqi akan jauh lebih menyedihkan daripada sekadar pemenjaraan biasa.
Bahkan jika Yun Ce pada saat itu semakin marah dan kesal, dia tetap tidak memiliki kekuatan untuk mencegahnya. Maka, dalam 3 tahun ini, ia haus akan kekuasaan dengan kegilaan yang tiada taraf. Adapun Xiao Yunhai dan yang lainnya bahkan tidak ragu-ragu menjebak dan menganiaya keluarga dan anggota klan mereka demi keuntungan mereka sendiri, tidak bisa dimaafkan. Kebencian ini juga telah tersembunyi jauh di dalam hati dan tubuhnya sejak dia diusir dari klan Xiao, dan tidak pernah mereda. Saat tatapannya melihat ke arah gunung belakang, Yun Ce sekali lagi bergumam dengan suara rendah, "Kakek, bibi kecil, aku kembali, aku kembali." Dia sangat ingin segera bergegas menuju gunung belakang dengan kecepatan tercepatnya, dan memeluk dua orang yang telah dia pisahkan selama 3 tahun, yang dia rindukan dan pikirkan bahkan dalam mimpinya. Tapi memikirkan sumpah yang dia buat saat itu, yaitu membuat seluruh klan Xiao memohon agar mereka meninggalkan gunung belakang sambil berlutut, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya, berjalan di depan gerbang klan Xiao, dan mengirimkan tendangan. Gerbangnya tidak tertutup rapat, dan di bawah tendangan Yun Ce, gerbang itu terbuka segera setelah suara terdengar. Klan Xiao hari ini sangat meriah. Karena hari ini adalah hari kompetisi tahunan generasi muda klan Xiao. Lokasi kompetisi, tepatnya adalah alun-alun di pusat klan Xiao. Di tengah alun-alun, kelompok demi kelompok murid bertempur dengan sengit. Beberapa baris kursi dipasang di kedua sisi, Master Klan Xiao Yunhai, Penatua Agung Xiao Li, Penatua kedua Xiao Bo, Penatua ketiga Xiao Ze, dan Penatua keempat Xiao Cheng semuanya ada di sana. Ketika gerbang dibuka, pandangan semua orang langsung menjadi dingin, dan terkonsentrasi ke arah gerbang. Penghinaan. Siapa dia yang berani memprovokasi klan Xiao Ku? Penatua Agung Xiao Li segera berdiri, dan meraung dengan marah. Tatapan Yun Ce menyapu. Dia sebenarnya tidak menyangka orang-orang ini akan hadir di sini sedemikian rupa, seolah-olah mereka ada di sini khusus untuk menyambutnya. Dia berjalan masuk dengan langkah santai, senyum dingin di wajahnya, saat dia berbicara dengan nada mendung, "Anjing tua klan Xiao, ini baru 3 tahun, kamu sudah melupakan tuan muda ini begitu cepat." Xiao Yunhai, Xiao Li, Xiao Bo, Xiao Ze, Xiao Cheng, semua orang ini ada dalam pandangannya, tidak ada satupun yang hilang. Saat itu, mereka bersama-sama menekan Xiao Lai, yang terkuat di klan, sepanjang tahun. 3 tahun yang lalu, merekalah yang dengan keji bersekongkol dan menjebak, untuk menjilat Xiao Kuangyun dan membiarkan dia membawa Xiao Lingqi pergi. Bahkan setelah Yun Ce merobek tuduhan palsu mereka, mereka masih memaksakan dosa tanpa malu dan keji. Tidak seorang pun akan luput dari hutang yang harus dilunasi. Xiao Ce, Xiao Li menatap kosong sebentar, lalu mulai tertawa terbahak-bahak, "Aku mengira seseorang yang begitu merajalela adalah orang yang hebat, jadi sebenarnya bajingan itu yang diusir 3 tahun lalu. Cek, kupikir setelah orang sampah sepertimu meninggalkan klan Xiao, kamu akan menjadi pengemis, atau dipukuli sampai mati dalam 2 atau 3 pukulan oleh seseorang. Tanpa diduga, kamu benar-benar kembali hidup seperti manusia, dan benar-benar menumbuhkan keberanian untuk memprovokasi kami. Di dalam klan Xiao, kekuatan tertinggi juga hanya ada di alam mendalam roh. Hanya dalam hal tingkat kekuatan yang mendalam saja, Yun Ce sudah benar-benar menginjak seluruh klan Xiao di bawahnya, dan tidak ada yang bisa merasakan kehadiran kekuatan yang mendalam pada Yun Ce. Mereka secara alami tidak akan berpikir bahwa sampah yang mereka pandang dengan jijik ini kembali kemudian akan memiliki kekuatan yang sangat besar yang melampaui mereka, dan hanya bisa berpikir bahwa dia, yang telah melumpuhkan pembuluh darah yang dalam, sama sekali tidak memiliki aura kekuatan yang sangat besar sama sekali. Xiao Ce, aku sudah mengatakannya 3 tahun yang lalu, kamu telah dikeluarkan dari klan Xiao, dan tidak bisa masuk ke klan Xiao sepanjang hidupmu. Xiao Yunhai berdiri.
Disebut anjing tua oleh seorang sampah, tentu saja suasana hatinya tidak akan senang. Kamu tidak hanya menerobos masuk ke dalam klan Xiaoku, kamu bahkan menghina orang-orang klan Xiaoku juga. Apakah kamu sedang putus asa di luar, dan datang ke sini kembali untuk mencari kematian? Yunce dengan dingin menyeringai, aku di sini untuk menagih hutang dari kalian anjing tua. Anjing tua Xiao, bagaimana kabar putramu yang buta, tuli, bisu, lumpuh, dan bahkan dikebiri? Xiao Yulong, selama beberapa tahun ini, tidak, aku seharusnya menanyakan ini saja, apakah anakmu yang menjadi tumpukan daging busuk 3 tahun lalu masih hidup? Kata-kata Yunce terasa seperti jarum beracun menusuk saraf paling menyakitkan Xiao Yunhai. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia berbicara sambil mengamuk, Xiao Yang, tangkap dia, hancurkan semua anggota tubuhnya. Ya, Tuan Klan, kekuatan mendalam Xiao yang saat ini baru saja menembus tingkat keempat dari alam mendalam yang baru lahir, dan juga memperoleh hasil 30 teratas dalam kompetisi hari ini. Dia merasa gembira, mengetahui bahwa dia harus berurusan dengan seorang sampah dengan pembuluh darah yang dalam yang lumpuh dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, itu hanya seperti bermain-main. Hehe, Xiao yang mendekati Yunce sambil mencibir, dan bahkan dengan acuh memutar pergelangan tangannya, Xiao Ce, tiba-tiba aku agak menghormatimu sekarang. Orang sampah sepertimu sendirian di dunia luar selama 3 tahun, dan sebenarnya masih bertahan. Mengesampingkan bertahan hidup, nyalimu sebenarnya juga gede, dan benar-benar berani kembali ke klan Xiao dan memprovokasi kami. Izinkan kakek saya memberi Anda beberapa pelajaran bagus hari ini. Terakhir kali, kamu keluar dari klan Xiao. Kali ini, aku akan membuatmu merangkak keluar seperti kura-kura yang menyedihkan. Saat Xiao yang selesai berbicara, tangan kanannya dengan santai meraih tenggorokan Yunce, saat pusaran energi yang tidak terlalu besar muncul dari dalam telapak tangannya. Alam mendalam yang baru lahir, bagi Yunce 3 tahun lalu, adalah alam yang sulit dipahami yang hanya bisa ia pandang dengan rasa iri. Namun, di mata Yunce saat ini, itu tidak ada bedanya dengan permainan anak-anak. Menghadapi wajah Xiao Yang yang membuatnya jijik, Yunce tersenyum dingin. Tanpa menggerakkan bagian atas tubuhnya, dia menendang kaki kanannya. Bagaimana mungkin Xiao yang memiliki kemampuan bereaksi terhadap kecepatan saat ini yang mampu ditunjukkan oleh Yunce? Tepat ketika dia bisa melihat tangannya sendiri memegang leher Yunce dan mengangkat Yunce seperti anak ayam kecil, tiba-tiba, di area pinggangnya, dia merasa seolah-olah dia dengan kejam dihantam oleh gunung raksasa. Wow! Xiao yang berteriak, seluruh tubuhnya terbang seperti bola karet, dan dia berguling puluhan kali di udara. Saat dia mendarat di tanah, seluruh wajahnya berlumuran darah. Dia terengah-engah, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup. Yanger, Xiao Bo memucat karena terkejut, dan meraung keras saat dia melompat keluar. Setelah memeriksa denyut nadi Xiao Yang, wajahnya langsung memerah seperti hati babi. Cedera Xiao Yang tidak cukup untuk disebut mengancam nyawa, namun, pembuluh darahnya yang dalam, sebenarnya telah hancur total. Bahkan jika dia memiliki pelet emas pergeseran besar yang legendaris, masih mustahil untuk memulihkannya, yang juga berarti bahwa, mulai sekarang, Xiao Yang akan sepenuhnya menjadi sampah mutlak. Kamu, Xiao Bo berdiri dengan gemetar. Di tengah keterkejutan dan kemarahan, wajah lamanya sudah memerah. Xiao Ce, dasar anak haram, apa yang kamu lakukan pada Xiao Yang? Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, dasar anak haram. Xiao Bo bangkit dalam kemarahan yang meledak-ledak. Seperti serigala lapar yang sudah kehilangan akal sehatnya, dia menerkam ke arah Yunce. Lengan yang diayunkannya dengan sangat marah, dipenuhi dengan 100% kekuatannya. Menghadapi serangan Xiao Bo, Yunce tampak ketakutan, atau pada dasarnya dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya,
karena dia tidak memiliki gerakan apapun, dan dada Yun Che terkena pukulan keras Xiao Bo dengan kejam. Semua orang di klan Xiao awalnya berpikir bahwa dengan serangan ini, dada Yun Che akan langsung pecah, dan dia setidaknya akan berada di ambang kematian, atau lebih buruk lagi, kehilangan nyawanya saat itu juga. Namun, saat kepalan tangan Xiao Bo mendarat di dada Yun Che, tidak ada sedikit pun suara benturan, seolah-olah pukulan Xiao Bo, yang telah dicurahkan seluruh kekuatannya, tidak menghantam tubuh seseorang. Sepertinya malah menabrak bola kapas yang paling lembut. Lupakan tentang menghancurkan Yun Che, seluruh tubuhnya bahkan tidak bergerak, bahkan tidak bergetar sedikit pun. Lelucon yang luar biasa. Sebuah serangan telapak tangan yang dipenuhi dengan kemarahan ekstrim oleh sosok seperti Chu Yueli, hanya mampu mendorong Yun Che yang tak berdaya mundur beberapa langkah. Kekuatan mendalam Xiao Bo yang hanya berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam roh, bagi Yun Che, pada dasarnya tidak berbeda dengan nyamuk yang bertabrakan dengan dadanya. Dengan tinjunya yang kuat dan kokoh menghantam dada Yun Che, sebelum Xiao Bo bahkan bisa mengungkapkan senyuman dingin kegembiraan, dia menjadi benar-benar tidak berperasaan. Melihat tinju kanannya sendiri yang seolah-olah telah tersedot ke dalam dada Yun Che, sepasang matanya melebar hingga ekstrim, dan menatap matanya, adalah tawa dingin yang Yun Che buat saat ini, seperti tawa iblis. Di tengah tawa dingin yang menghina, dada Yun Che sedikit memantul. Jeritan yang sangat menyedihkan menyebar ke seluruh klan Xiao dalam sekejap. Xiao Bo menyemprotkan darah segar merah saat terbang ke arah belakang, seluruh tangan kanannya telah hancur menjadi tumpukan daging busuk, beberapa aliran darah mengalir deras saat mengalir keluar dari lengan kanannya. Seluruh lengan kanannya, di bawah kekuatan-kekuatan yang mengerikan, dari luar ke dalam, dari kulit hingga tulangnya, seolah-olah telah hancur menjadi sarang lebah. Dia berbaring di tanah, mengayunkan lengan kanannya yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dia berteriak keras karena rasa sakit yang tiada taraf, melengking, seperti ratapan bansi. Di seluruh klan Xiao, selain teriakan Xiao Bo, yang ada hanya keheningan. Setiap wajah mereka dipenuhi rasa takut, dan rasa tidak percaya yang sangat kuat. Ketika Xiao yang tiba-tiba terbang kembali dan kehilangan kesadaran, mereka terkejut. Namun, itu tidak cukup untuk membuat mereka terkejut. Tapi kekuatan apa yang dimiliki Xiao Bo? Tingkat ke-8 dari alam mendalam roh, dia adalah seorang ahli dengan kekuatan di tingkat tertinggi di seluruh kota awan terapung. Namun, serangannya seolah-olah itu hanya gatal bagi Yun Che, sementara Yun Che hanya menggunakan tindakan ringan yang tidak bisa lebih ringan lagi, yaitu langsung mengguncang seluruh lengan kanannya dan menghancurkannya. Aura menakutkan yang berlangsung sesaat itu, membuat mereka merasa seolah-olah tenggelam ke dalam lubang es, seolah jantung mereka berhenti berdetak. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah kekuatan luar biasa yang benar-benar melampaui pemahaman mereka. Namun, orang yang ada di depan mata mereka, jelas merupakan sampah dari klan Xiao yang diketahui setiap orang di kota awan terapung saat itu. Sampah yang terlahir dengan pembuluh darah yang dalam dan lumpuh, yang tidak akan pernah memiliki masa depan apapun. Anjing tua Xiao, kata Yun Che sambil tertawa dingin. Jaga mulutmu. Pertama, namaku bukan anak haram. Kedua, namaku juga bukan Xiao Che. Sejak 3 tahun lalu, namaku sudah diubah menjadi Yun Che. Sejak itu, selain kakek dan bibi kecilku, dan hutang yang harus aku tagih, aku tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan klan Xiaomu. Nama Yun Che, seolah-olah guntur terdengar tepat di samping telinga semua orang, menyebabkan warna teror serupa muncul di setiap wajah mereka. Xiao Cheng dengan kuat menelan air liur ke tenggorokannya, dan bertanya dengan suara gemetar. Mungkinkah itu, Yun Che, dari turnamen peringkat Kan? Hari kedua setelah turnamen pemeringkatan berakhir, nama Yun Che telah menyebar ke setiap sudut kekaisaran angin biru.
Setelah itu, setelah kejatuhannya, namanya bagaikan matahari di langit seiring dengan semakin banyaknya rumor mengenai dirinya. Dan di antara rumor tersebut, tentu saja termasuk salah satu yang mengklaim bahwa ia berasal dari kota awan terapung, dan Xia Qingyue yang dinikahinya, datang dari Floating Cloud City juga. Rumor ini tentu saja telah menyebar ke telinga klan Xiao juga, dan ada banyak informasi dalam rumor tersebut, terutama rumor bahwa dia akan menikahi Xia Qingyue, sangat bertepatan dengan Xiao Che yang telah mereka usir dari klan. Namun, di setiap sudut klan Xiao, bahkan di seluruh kota awan terapung, penduduknya sangat bertekad, dan percaya bahwa rumor ini pasti salah. Setelah itu, bahkan ketika ada rumor yang mengatakan bahwa Yun Che berasal dari klan Xiao, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Alasannya sangat sederhana. Semua orang di kota awan terapung tahu bahwa Yun Che dilahirkan dengan pembuluh darah yang dalam dan lumpuh, dan merupakan sampah murni yang pada dasarnya bahkan tidak bisa menembus ke tingkat pertama alam mendalam dasar sepanjang hidupnya. Sedangkan Yun Che yang legendaris itu, meskipun usianya masih muda, ia berturut-turut mengalahkan keturunan berbagai sekte besar, dan bahkan menerima bantuan sang putri, serta hati dari peri Asgard beku. Dia adalah eksistensi tertinggi, seolah-olah dia adalah hewan peliharaan favorit di surga. Perbedaan kedua orang itu seperti awan di atas dan tanah di bawah, bagaimanapun caranya, tidak mungkin keduanya menjadi orang yang sama. Jika seseorang dengan potensi rata-rata mengalami pertemuan yang ajaib, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi terkenal, namun, bagi seorang sampah yang benar-benar jenius dalam turnamen peringkat kelas 1, ini hanyalah sebuah lelucon besar. Di antara rumor yang beredar, bahkan ada beberapa yang menyebutkan bahwa Yun Che adalah keturunan dari sekte Divine Phoenix, murid langsung dari ahli tertinggi yang tersembunyi, dan banyak lagi, yang bahkan lebih tidak berhubungan dengan Xiao Che yang mereka kenal. Namun, dalam waktu singkat sebelumnya, dalam otak mereka yang kejang, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh orang yang selama ini mereka anggap sebagai sampah, dan nama yang dia ucapkan, lelucon yang selama ini mereka yakini, langsung ditarik menuju kenyataan. Cahaya hitam menyala di tangan Yun Che, dan Dragon Vault muncul. Selanjutnya, Dragon Vault mendarat dengan keras di tanah. Suara ledakan terdengar saat lantai marmer yang sangat kokoh di bawah kakinya langsung retak. Lusinan garis retakan menyebar dengan liar, dan terus menyebar hingga kaki orang-orang klan Xiao beberapa puluh meter jauhnya. Yun Che meraih gagang pedangnya, dan berkata dengan suara rendah. Jelas, aku satu-satunya Yun Che di dunia ini. Bumi yang retak, lebarnya hampir 30 cm, dan robekannya tidak berdasar. Wajah Xiao Yunhai dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan, setiap kulit mereka tampak seolah-olah mereka telah benar-benar kehilangan kemerahan darah karena sangat terkejut dan teror. Setiap bola mata mereka tampak seolah-olah telah keluar dari rongganya juga, sementara beberapa murid yang kemampuan ketahanan mentalnya lebih lemah telah jatuh ke tanah saat itu juga dan kemudian tubuh mereka gemetar karena syok. Apa yang muncul di depan mata mereka? Mata mereka adalah suatu bentuk kekuatan yang tidak dapat mereka pahami, atau bahkan bayangkan. Ini pada dasarnya adalah kekuatan mengerikan yang hanya dimiliki oleh seorang jenius yang saleh dalam fantasi mereka. Bahkan jika mereka bermimpi, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Xiao Che yang telah diejek dan dihina oleh mereka selama belasan tahun, akan benar-benar kembali dengan kemampuan yang begitu menakutkan, yang tidak akan pernah mereka miliki sepanjang hidup mereka, dan tidak akan pernah berani melakukannya. Harapan bahkan dalam mimpi mereka. Melihat wajah di depan mereka yang dulunya mereka lihat hanya dengan rasa jijik dan cemoohan, apa yang saat ini mereka rasakan hanyalah ketakutan dan kengerian. Hati dan wajah Xiao Yunhai berputar-putar. Retakan tanah yang disebabkan oleh kekuatan Dewa Sesar Naga secara kebetulan lewat di antara kedua kakinya,
menyebabkan jiwanya meninggalkan tubuhnya pada saat itu juga. Bahkan sekarang, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dia mengangkat tangan kanannya, dan dia berusaha keras untuk menunjukkan senyuman yang sangat jelek di wajahnya. Jadi kamu sebenarnya, Yunce yang legendaris itu. Haha, seharusnya aku sudah mengetahui fakta ini sejak lama. Aku tidak menyangka bahwa setelah keponakanku tersayang meninggalkan klan Xiao, dia, si ikan, benar-benar melompati gerbang naga. Sungguh, ini benar-benar layak untuk dirayakan. 18 generasi nenek moyang Anda layak untuk dirayakan. Dengan wajah penuh senyum dingin, Yunce menyela Xiao Yunhai. Mengangkat lengannya, Dragon Fall terangkat dari tanah. Saya akan mengatakan ini sekali lagi. Hari ini, saya di sini untuk menagih hutang dari kalian. Sosok Yunce tiba-tiba muncul, bayangan pecah melintas seperti hantu, bergegas menuju Xiao Yunhai. Mata Xiao Yunhai kabur, dan ketika dia pada dasarnya belum bisa melihat semuanya dengan jelas, kekuatan raksasa sekitar 15.000 kg menghantam dadanya. Dia memuntahkan banyak darah segar, dan langsung berguling ke tanah. Dia ingin menangis kesakitan, tetapi sebuah kaki menekan bibirnya dengan kuat, dan dia bahkan tidak mampu mengeluarkan satu suara pun. Kaki kanan Yunce menginjak kepala Xiao Yunhai, menyebabkan sebagian besar kepalanya terinjak ke tanah, dan dia berkata dengan dingin. Xiao Yunhai, sebagai ketua klan dari klan Xiao, demi kepentingan pribadimu, demi menjilat sampah sekte Xiao itu, kamu sebenarnya berencana menjebak bibi kecilku. Dan hampir menyebabkan bibi kecilku terjerumus ke dalam jurang yang tak ada harapan. Tindakan yang kamu tunjukkan saat itu, sungguh sangat brilian. Dengan akting luar biasa itu bersama dengan hatimu yang tercela dan jahat, bagimu yang hanya menjadi master klan dari klan Xiao, surga benar-benar buta. Jangan berani-berani menyakiti ketua klan kami. Xiao Li meraung, dan tiba-tiba menusukkan pedangnya ke arah punggung Yunce. Yunce bahkan tidak menoleh. Dia dengan santai mengulurkan tangannya untuk meraih ke belakang, menangkap ujung pedang Xiao Li, dan langsung merebut pedang dari tangannya. Kemudian, dengan membalik dan memutar telapak tangannya, pedang panjang itu, seperti ular berbisa, terbang ke arah yang berlawanan, menusuk ke bahu Xiao Li. Gagang pedang menempel di bahunya, dan membuatnya terbang jauh. Dengan suara, ledakan pedang itu menembus jauh ke dalam tembok tinggi di belakang, memakukan Xiao Li di sana. Jeritan seperti babi yang disembelih keluar dari mulut Xiao Li. Seolah-olah dia sudah gila, dia berjuang. Namun, semakin dia berjuang, semakin dalam bilahnya menusuk ke tulang belikatnya, dan tulangnya ditembus dengan menyakitkan. Darah muncrat dari bahunya seperti air mancur, menetes ke tubuhnya, dan dengan sangat cepat, genangan besar menumpuk tepat di bawahnya. Xiao Ze dan Xiao Cheng awalnya ingin bertindak bersama. Namun, melihat keadaan Xiao Li yang menyedihkan, dan Xiao Bo yang meratap sedih di tanah, wajah mereka seputih kertas, dan kulit kepala serta kulit mereka menjadi mati rasa. Dengan mata penuh teror, keduanya dengan patuh menjaga pedang mereka, mengecilkan tubuh, dan tidak lagi berani mengambil setengah langkah ke depan.